Salam, salam, selamat sore. Salam. Shalom. Oh, suara saya kedengaran kah? Oke, selamat sore semua. Apa kabar? Iya, saya akan share pada sore hari ini sesuai tema dari gereja. Tema kita bulan ini adalah tentang obedience to the King, atau ketaatan terhadap raja. Dan ayat yang menjadi rujukan untuk kita sharing bersama pada sore hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita akan baca sama-sama. Saya minta salah seorang bisa membaca untuk kita semua. Saya minta Elia. Elia bisa mengaktifkan mic-nya untuk baca. Baik. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala Kemudian perbuatan ayat yang tersembunyi. kedua. Ya, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang melakukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk mempertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Oke. Jadi di situ firman Tuhan berkata, saya ulangi sekali lagi, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan bilang begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kemudian ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Di sini firman Tuhan ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasul Paulus memberikan penegasan kepada jemaat di Korintus bahwa pelayanan yang diterima oleh Paulus itu sebetulnya itu hanya karena anugerah, hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan, bukan karena pendidikannya yang tinggi atau karena punya jabatan dan lain sebagainya, tapi semata-mata apa yang Tuhan berikan dan diterima oleh Paulus untuk terlibat dalam pelayanan itu, Paulus pandang itu sebagai anugerah, sebagai kemurahan. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan di sini bahwa apapun yang kita bisa lakukan dalam hidup kita hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalaupun dalam pelayanan kita ada banyak hal yang kita raih dalam aktivitas kita, dalam pendidikan, dalam berbagai hal yang kita lakukan, mungkin kita menerima keberhasilan, sukses yang kita raih, tapi kita harus pandang itu bukan karena kehebatan kita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa Paulus ini adalah seseorang yang punya latar belakang sebagai penentang ajaran Tuhan. Bahkan dia ketika Stefanus dirajam sampai mati, Paulus ada di situ. Artinya bahwa dia terlibat dalam satu kesepakatan untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, maka pada akhirnya kita tahu bersama dia menjadi salah satu rasul, salah satu penulis Alkitab yang begitu banyak dalam Perjanjian Baru. Sebagian besar kitab-kitab dalam Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Nah, sebagai anak Tuhan, pada sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk pertama sekali memandang semua yang ada dalam hidup kita, semua yang kita raih, semua yang kita miliki,
itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, Tuhan ingin membentuk kita di bulan ini bagaimana kita menjadi pribadi yang taat, yang dengar-dengaran, yang setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bagikan pada sore hari ini. Yang pertama kita lihat dulu apa itu ketaatan. Ketaatan dalam pengertian sederhana itu bicara tentang kepatuhan atau kesediaan untuk melakukan apa yang diminta, apa yang diperintahkan, apa yang orang lain atau paling tidak otoritas di atas dia minta untuk dia mengerjakan itu. Itu pengertian secara sederhana apa itu ketaatan. Sekali lagi ketaatan itu adalah kesediaan untuk melakukan sesuatu, baik itu bersifat perintah, permintaan, suatu aktivitas apapun untuk dilakukan. Nah, yang menarik saya dapatkan suatu kutipan yang bagi saya bisa share pada sore hari ini tentang ada beberapa jenis atau tingkatan ketaatan. Yang pertama itu ada dikatakan sebagai ketaatan secara biologis. Dari tulisan yang saya dapatkan ini, yang dimaksud dengan ketaatan secara biologis itu bicara tentang tindakan fisik yang dilakukan dan respon yang dilakukan oleh seseorang ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya. Contoh, ketika seseorang melakukan olahraga misalnya di pagi hari, mungkin berlari, jogging, mengelilingi suatu lapangan beberapa kali, dan dalam satu titik tertentu dia merasa kecapean, dia merasa haus, dan itu merupakan suatu kondisi tubuh yang dialami oleh seorang akibat melakukan suatu aktivitas. Dan secara tidak sadar bahwa oleh karena kecapean, kelelahan, dan mungkin kepanasan juga setelah melakukan suatu aktivitas, otak memerintahkan saraf untuk mengambil air untuk minum karena ada perasaan haus. Dan secara spontan tanpa kita sadari bahwa setelah dalam kondisi itu otak memerintahkan tangan, saraf untuk mengambil air untuk minum, mengatasi gejala haus yang dialami, maka secara spontan orang yang haus, yang kepanasan dan segala macam, segera mengambil air untuk minum. Ini sebetulnya wujud ketaatan yang tanpa kita sadari sebetulnya dalam keseharian kita sudah sering melakukan ketaatan walaupun tanpa sadar. Contoh saja misalnya, ketika orang merasa lapar, otak segera memerintahkan anggota tubuh untuk mencari makanan, untuk segera makan makanan itu untuk mengatasi kondisi lapar yang dialami oleh tubuh. Kelelahan dan lain sebagainya, ngantuk dan lain sebagainya. Sebetulnya masalah ketaatan ini sudah sering kali tanpa kita sadari, tubuh secara biologis ini melakukan itu sebagai respon atas kondisi tubuh yang terjadi. Itu yang dimaksud dengan ketaatan biologis. Kemudian ketaatan sosial. Ketaatan sosial ini saya baca di satu kutipan yang memberikan contoh begini. Misalnya ketika orang menghadiri suatu hajatan atau pesta, biasanya pasti orang menggunakan pakaian yang pantas, digunakan untuk mengikuti suatu pesta. Dan secara spontan, seseorang ketika diundang dan berkeinginan untuk menghadiri pesta itu, maka mempersiapkan diri, ambil pakaian, menggunakan pakaian yang cocok untuk pakaian yang tidak pantas dipakai di pesta. Itu bicara tentang ketaatan sosial, atau dia berada di suatu perkumpulan tertentu yang walaupun tidak tertulis ada kesepakatan-kesepakatan yang diikuti. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti kegiatan itu, pertemuan itu, maka ada satu ketaatan yang dilakukan sebagai konsekuensi keputusan untuk mengikuti
kegiatan itu. Itu yang dimaksud dengan ketaatan sosial. Nah, tanpa sadar sebetulnya bicara ketaatan ini sudah sering kita lakukan, dan terkadang tanpa sadar kita melakukan itu. Kemudian ketaatan, jenis ketaatan atau tingkatan ketaatan yang ketiga, yaitu ketaatan rohani. Ketaatan rohani ini bicara tentang penundukan diri dalam roh kepada Allah. Ya, ketika kita dengarkan firman Tuhan untuk harus melakukan kehendak Tuhan, maka ada sikap untuk patuh, untuk dengar-dengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selain itu juga, ketika kita mendengarkan firman yang melarang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka ada sikap dalam hati kita untuk belajar taat, dengar-dengaran, dengan menuruti apa yang Tuhan mau, menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini beberapa jenis ketaatan yang saya pikir bahwa ini sudah sering kita lakukan. Nah, kenapa kita pada sore hari ini atau khusus di bulan ini, kita diberikan kesempatan untuk coba belajar lagi membangun ketaatan kita kepada Raja, ketaatan kita kepada otoritas yang ada di atas kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya akan share seorang tokoh dalam Alkitab yang mungkin saya percaya bahwa kalau kesempatan sore hari ini kita bisa belajar tentang tokoh ini, kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi alasan untuk kita belajar membangun ketaatan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, tokoh itu kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 6. Ada beberapa ayat saja, kita tidak usah baca semua. Pada Kejadian pasal 6 ini bicara tentang seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu seorang tokoh yang bernama Nuh. Kita tahu bersama bahwa Nuh hidup di zaman yang betul-betul orang, kalau boleh saya katakan, sebagian besar orang masyarakat yang ada di sekitar Nuh pada saat itu hidupnya jauh daripada kehendak Tuhan. Ya. Tetapi satu hal yang firman Tuhan katakan, di antara sekian banyak orang itu yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada pribadi yang luar biasa yang mendapat perhatian khusus dari Tuhan karena ada kelebihan-kelebihan, ada hal-hal yang Tuhan lihat berkenan kepada Tuhan. Dan hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari pribadi ini, kita bisa baca dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-8. Saya minta salah seorang dari anak-anak roket yang ada bisa baca untuk kita. Saya minta Gerson bisa baca ayat yang ke-8 dari Kejadian pasal yang ke-6. Di slide juga sudah ada. Silakan Gerson. Kejadian 6 ayat 8, Pak. Ya. Silakan. Gerson bisa baca? Tetapi Kejadian 6 ayat 8, tapi Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya, di situ dikatakan bahwa Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hal yang menjadi luar biasa bagi seorang Nuh adalah dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Saya seringkali mengatakan bahwa setiap firman yang kita dengarkan lewat ibadah, lewat mungkin radio atau apa media apapun, saya percaya bahwa itu tidak secara kebetulan, tidak secara tiba-tiba, atau tidak ada tujuan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan kalau sore hari ini kita bisa belajar tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, melalui tokoh Nuh pada sore hari ini, Alkitab menyatakan Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan satu hal saya ingin katakan kepada kita semua pada sore hari ini, anak roket yang luar biasa yang diberi kesempatan dan mengambil keputusan untuk taat
mengikuti ibadah roket pada sore hari ini, saya ingin katakan bahwa kalian mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kalian menjadi pribadi yang mendapat sesuatu yang spesial, mendapat perhatian dari Tuhan, dan Tuhan sementara merancang sesuatu dalam hidup kalian. Sebab kalau kalian tidak taat untuk mengambil keputusan mengikuti ibadah roket pada sore hari ini, saya percaya kalian tidak akan mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan sore hari ini, anak roket yang mengambil kesempatan untuk mengikuti ibadah ini pun saya ingin katakan bahwa kalian mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, kenapa Nuh ini mendapat kasih karunia dari Tuhan? Ternyata di ayatnya yang ke-9, Alkitab mencatat yang bergaul dengan Tuhan. Saya minta salah seorang dari anak roket yang ada bisa baca untuk kita. Sasha, saya minta kesediaannya untuk baca Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Silakan. Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Iya, Nuh ini adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tadi saya katakan bahwa Nuh ini hidup di tengah-tengah bangsa yang kelakuannya sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi Alkitab mencatat bahwa Nuh ini adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, sore hari ini saya ingin katakan kepada kita semua yang diizinkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, siapapun kita dibenarkan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, dengan pengetahuan atau apapun yang kita miliki dalam hidup ini, kita tidak pernah bisa menjadi orang yang benar. Nah, karena kita tidak pernah bisa menjadi orang yang benar, itulah Allah harus menjadi manusia yang harus mati di kayu salib untuk menjadikan kita orang-orang yang benar. Sepanjang kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berusaha senantiasa untuk bergaul dengan Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan oleh karena dia bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu bisa dilakukan dengan cara kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin lewat doa. Ya, doa ini saya melihat ada satu fenomena, misalnya di sekolah-sekolah, sebagian besar kalau boleh saya katakan bahwa ketika seorang siswa diberikan kesempatan untuk berdoa, doa yang dilakukan itu kebanyakan berupa hafalan. Dan yang paling umum saya lihat adalah doa yang dihafalkan itu adalah doa Bapa kami. Padahal sebetulnya doa kalau dipandang itu sebagai suatu cara kita membangun hubungan dengan Tuhan secara personal, maka sebetulnya doa itu adalah percakapan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun pribadi dengan Tuhan? Ya. Bagaimana kita membuka hati kita dengan Tuhan? Bagaimana kita curhat dengan Tuhan? Menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita kepada Tuhan. Itu doa dengan Tuhan, komunikasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi sebetulnya doa sebagai anak Tuhan bukan sebagai suatu apa yang dihafalkan kemudian diucapkan. Doa itu adalah komunikasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Sebagaimana kita mungkin membangun komunikasi dengan orang tua, dengan teman, dengan siapapun, maka kita pun dalam hal doa dengan Tuhan, kita diajar untuk senantiasa bergaul dengan Tuhan minimal
ya, dengan membangun komunikasi lewat doa. Saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, anak roket yang hari ini mengikuti ibadah, saya percaya bahwa kalian punya cita-cita, kalian punya harapan. Ya. Dan di lain sisi, orang tua kita punya banyak keterbatasan yang saya yakin tidak tidak semua orang tua mampu. Tapi satu hal saya ingin katakan bahwa Allah punya kemampuan yang sanggup untuk menyediakan semua yang kita butuhkan. Ya, sekali lagi Allah punya kemampuan untuk menyediakan, mencukupi semua yang kita butuhkan. Nah, kalau kita percaya itu, tentu itu menjadi hal yang membuat kita tertarik untuk senantiasa mengkomunikasikan berbagai hal dalam hidup kita dengan Tuhan. Tidak sekedar kita menyampaikan kepada orang tua, kepada saudara, atau kepada siapapun yang kita pandang punya kemampuan untuk mencukupi apa yang kita butuhkan, tetapi yang paling penting adalah kita menyampaikan kepada Tuhan yang sanggup ya menyediakan semua yang kita butuhkan. Mungkin sarananya bisa melalui orang tua kita, melalui saudara, melalui siapapun yang Tuhan izinkan memakai orang itu untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan saya percaya bahwa Allah melihat pribadi Nuh ini adalah pribadi yang punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa dia orang yang hidup bergaul dengan Allah. Nah, sebab itu saudara Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa pada sore hari ini, yang ditunjukkan oleh Nuh kepada Tuhan sebagai akibat dia bergaul akrab dengan Tuhan, itu kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-22 dari Kejadian pasal yang ke-6. Saya minta salah seorang dari anak-anak roket pada sore hari ini bisa baca untuk kita. Kresno baca Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Oke. Dari ayat yang ke-22 ini ada dua hal yang sama bagikan kepada kita semua. Yang pertama bahwa Nuh taat tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya. Kunci Nuh mendapatkan anugerah Tuhan, kunci Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan oleh karena hal yang pertama, ya kita melihat tadi bahwa dia bergaul karib dengan Allah. Hal yang berikut adalah ketaatan Nuh ini taat sesuai apa yang Tuhan minta. Ya. Dia melakukan persis apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang dia lakukan. Tanpa mengadakan suatu perbantahan atau keberatan-keberatan, dia melakukan, Alkitab mengatakan, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Nah, sebagai anak Tuhan, pada sore hari ini saya katakan bahwa kalau kita rindu untuk mendapatkan kasih karunia daripada Allah, mendapatkan kemurahan daripada Allah, maka ketaatan yang kita bangun dalam mengiring Tuhan adalah ketaatan mengikuti sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Ada banyak janji dalam firman Tuhan bahwa sebagai anak Tuhan, orang yang setia mengiring Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan. Anak-anak yang setia dengan Tuhan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Tetapi itu bisa terjadi ya apabila dimulai dengan taat pada firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya bahwa kalau Nuh bisa mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan oleh karena dia taat melakukan
firman yang diperintahkan Tuhan kepada dia, ya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Banyak hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Nuh ini tinggal bukan di tepi pantai, dia tinggal di pegunungan. Nah, dari situ bisa dikatakan bahwa Nuh ini bukan orang yang ahli dalam membuat perahu, ya, dalam membuat kapal. Apalagi membuat kapal itu bukan di tepi pantai, tapi di ketinggian, ya, di gunung istilahnya begitu. Tetapi yang terjadi, Alkitab mencatat bahwa Nuh melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Walaupun secara logika, ya, Nuh tidak punya kemampuan untuk itu, atau bukan di tempat yang tepat untuk mengerjakan, membuat kapal itu. Tapi sekali lagi, teladan yang diberikan oleh Nuh pada kita pada sore hari ini, dia mau taat untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, pada sore hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, setiap firman yang kita dengarkan, tadi saya katakan bukan secara kebetulan. Ada rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita ketika Tuhan izinkan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau sore hari ini Tuhan minta kita untuk taat kepada firman yang kita dengarkan, maka coba kita membuat daftar. Coba kita mengingat-ingat kembali kebenaran firman Tuhan apa sih yang kita sudah pernah dengarkan. Mari belajar dalam pertumbuhan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, belajar untuk taat, belajar untuk dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan firmankan, dengan apa yang Tuhan sampaikan, ya, melalui siapapun, dengan cara apapun. Karena saya yakin kita akan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian yang keempat, ya, masih dalam ayat yang ke-22, di bagian awal dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Ya. Bukan sekedar melakukan firman Tuhan, karena kadang-kadang begini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kadang-kadang ada firman yang menurut kita, ini bagus. Apalagi kalau firman Tuhan tentang berkat, tentang keberhasilan, tentang kekayaan, dan banyak hal-hal yang menyenangkan, wah itu semua orang pasti pengen itu. Tapi ketika ada firman Tuhan yang menegur kita, menempelak kita untuk bertobat, dan melepaskan hidup lama, kadang-kadang banyak orang yang menganggap itu firman Tuhan itu tidak cocok untuk dia. Bahkan Alkitab mencatat juga bahwa seperti seorang orang Farisi ketika dia berdoa, dia menghadap Tuhan di bait Allah, dia bilang begini, saya tidak seperti pemungut cukai. Saya taat beribadah, saya rajin memberikan persembahan, saya rajin berpuasa dan melakukan banyak hal yang rohani. Ya. Kadang-kadang ada anak-anak Tuhan pun yang ketika mendengarkan firman Tuhan, dia langsung berpikir, firman Tuhan ini cocok untuk si A, tidak cocok. Ya. Ketika kita mendengarkan Tuhan, kadang-kadang kita merasa bahwa firman ini lebih cocok untuk si A, si B, bukan untuk saya. Padahal saya katakan tadi bahwa kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka percayalah itu anugerah Tuhan, itu rencana Tuhan dalam hidup kita untuk mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan itu berupa teguran, maka yang perlu kita tinggalkan untuk kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kalau firman Tuhan itu bicara tentang perintah, ya, untuk kita lakukan, maka mau atau tidak kita harus belajar untuk melakukan semua firman Tuhan. Entahkah itu menyenangkan di telinga kita, ataupun mungkin kita merasa tersakiti ketika kita ditegur oleh firman Tuhan itu. Bukankah ada juga kata-kata bijak yang mengatakan begini, bahwa di ujung rotan itu ada kasih. Ya.
ketika seseorang dirotani, ditegur, akibat daripada teguran itu, akibat daripada rotan itu justru akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, sebab itu saya ingin katakan pada sore hari ini, kalau kita mau menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, ada satu pilihan yang harus kita lakukan. Kita mau taat kepada setiap kebenaran firman Tuhan, kepada setiap rema firman Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita dengarkan. Saya percaya bahwa kalau Nuh pada akhirnya ya diselamatkan dari air bah yang begitu luar biasa, di mana semua orang, semua yang hidup pada saat itu ya binasa kecuali Nuh ya dan anak. Ini saya ingin katakan bahwa supaya kita bisa mendapat kasih karunia daripada Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan kemurahan daripada Tuhan, mari belajar bergaul dengan Tuhan. Lakukan setiap firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Tuhan. Lakukan semua kehendak Tuhan. Ya, tidak ada pilihan lain. Kalau saja kepada orang tua secara jasmani, kita diajar untuk taat, untuk dengar-dengaran. Kepada guru, kepada apa lagi, mungkin ada kakak-kakak rohani, kepada pembina-pembina rohani. Kita diajar untuk taat dan dengar-dengaran kepada mereka. Apalagi kepada Tuhan, yang mempunyai segala sesuatu, yang menyediakan semua yang terbaik bagi setiap orang yang berharap bersandar kepada Dia. Saya sangat percaya, kalau kita belajar bergaul dengan Allah, dan kita belajar taat, melakukan setiap firman Tuhan, ya dengan benar, maka kita pasti akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, sekarang sikap apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saja kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Saya minta Wita bisa baca untuk kita. Silakan. Lukas pasal 7 ayat yang ke-10 di slide juga sudah ada. Saya sudah siapkan itu, tinggal dibaca. Lukas 7 ayat 10, demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Oke. Di ayat-ayat sebelumnya ada satu ungkapan, ada pernyataan yang mengatakan begini. Adalah satu hal yang mustahil kalau boleh saya katakan, bahwa ketika seorang tuan datang dari kerja, dari ladang, kembali ke rumah, dan lain sebagainya, terus dia mempersilahkan hambanya makan, dan lain sebagainya. Yang biasa terjadi adalah dia akan perintahkan hambanya atau stafnya menyiapkan makanan untuk dia, menyiapkan apa yang dibutuhkan setelah dia capek melakukan aktivitas dia sebagai seorang tuan. Nah, artinya begini di sini, di percakapan dalam pengiringan kita sebagai hamba, sebagai anak-anak Tuhan, apabila kita belajar taat melakukan apa yang menjadi bagian kita, percayalah, Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, tanpa kita membuat hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, seperti contoh begini, saya kan sudah setia ke gereja, Tuhan punya kewajiban harus memberkati saya, misalnya. Saya harus lulus, misalnya. Saya harus berhasil, saya harus kaya, saya harus memiliki ini, saya harus memiliki itu. Kadang-kadang banyak anak Tuhan yang merasa bahwa setelah dia melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, maka dia merasa berhak untuk memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Padahal firman Tuhan katakan di sini bahwa sebagai seorang hamba mestinya
kita berkata bahwa kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Bagian kita adalah taat. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan larang, jangan lakukan, ya jangan lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kerjakan, ya kita kerjakan. Akibat daripada ketaatan itu, saya percaya bahwa dalam bagian firman Tuhan lain, Alkitab mengatakan begini, Allah bukan manusia, sehingga kalau dia berjanji, dia tidak menepatinya. Kalau Allah berjanji, maka dia pasti akan melakukan. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Nah, sebab itu, sebagai anak roket yang luar biasa yang katakan pada sore hari ini, bagian kita sebagai anak Tuhan adalah kerjakan bagian kita dengan benar. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jauhi apa yang Tuhan larang. Maka yang selanjutnya, ya, Tuhan pasti akan kerjakan dalam hidup ini. Kalau dia janjikan masa depan yang penuh harapan, kalau kita taat melakukan bagian kita, maka masa depan yang penuh harapan pasti menjadi bagian kita. Kalau dia berjanji bahwa kita akan menjadi penguasa di bumi, ya, kalau kita taat melakukan bagian kita, maka menjadi penguasa itu menjadi bonus yang Tuhan berikan oleh karena kita taat melakukan bagian kita. Ya. Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Ya, kalau kita baca, merenungkan firman Tuhan, ada begitu banyak janji yang luar biasa. Bahwa kita akan menjadi orang yang perkasa di bumi. Kita akan memiliki bumi. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Yang terus naik dan bukan turun. Dan banyak sekali janji-janji Tuhan. Tapi satu hal saya ingin katakan. Mari kita tetap punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa kalau kita bisa melakukan bagian kita, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita hanya hamba yang diperintahkan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Maka percayalah, janji-janji Tuhan dalam hidup ini pasti akan tergenapi. Taat saja. Lakukan. Pak Yapi, suaranya hilang, putus. Pak Yapi. Esther, Pak Yapi. Wah. Sabar ya guys, ini mereka masalah jaringan. Sabar ya. Sempat hilang tadi suaranya Pak Yapi. Ya, halo. Ya, sudah terdengar Pak Yapi. Oh, ya. Iya, ini sinyal, Bu, sinyal. Ya, mohon maaf, ini sinyal. Mana nih? Oke. Ya, saya lanjut ini sebagai bagian akhir.
Sebagai simpulan, saya ingin katakan yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, mari miliki sikap yang mau taat, yang mau dengar-dengaran, yang tunduk pada otoritas yang ada di atas kita. Sebagai contoh saya katakan tadi, misalnya orang tua. Mungkin orang tua kita belum bisa menjadi contoh yang baik dalam hal ketaatan kepada kehendak Tuhan. Atau orang tua kita belum bisa menjadi contoh yang baik dalam kesetiaan dalam mengiring Tuhan. Atau banyak hal lain mungkin yang menurut kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi sebagai anak Tuhan saya ingin katakan bahwa kita diperintahkan untuk taat, untuk dengar-dengaran, ya, untuk ada penundukan diri kepada otoritas yang ada di atas kita. Kalaupun kita dikasih kesempatan untuk memberikan masukan, ya, maka sampaikanlah masukan itu dengan tetap hormat kepada otoritas yang ada di atas kita. Sebagai contoh saya bilang tadi kepada orang tua. Ya, saya selalu mengajar anak-anak saya di rumah, saya selalu bilang begini, orang tua punya keterbatasan, orang tua punya kekurangan. Tapi jangan coba-coba memiliki sikap hati yang berontak, ya, terhadap orang tua, terhadap otoritas yang ada di atas kita. Kalau ada kesempatan untuk memberikan masukan, sampaikan masukan itu dengan tetap punya sikap hati yang tunduk, ya, terhadap otoritas yang ada di atas kita. Itu hal yang pertama. Saya percaya kalau kita punya sikap hati yang demikian, Tuhan perhitungkan itu. Yang kedua, mari punya sikap hati yang mau taat menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin ada hal yang kita tidak mengerti. Ada hal yang kita mungkin belum paham. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberi pengertian kepada kita. Tuhan mampu untuk memberi pemahaman kepada kita. Atau mungkin kita bisa tanya kepada orang lain, kepada orang tua, kepada coach, kepada guru, kepada siapapun. Untuk mengerti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Tetapi bagian kita adalah mari lakukan dengan taat apa yang diperintahkan kepada kita. Yang ketiga, mari kita punya sikap hati untuk mematuhi, ya, apa yang dituntut dari hidup kita. Ya. Hidup ini bukankah telah ditebus oleh Tuhan, telah dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus, ya. Darah yang mahal, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Mari persembahkan hidupmu sebagai korban yang menyukakan hati Tuhan. Taat, ya, untuk melakukan, memberi apa yang kita bisa beri untuk Tuhan. Seluruh hidup kita. Kita mungkin berkata bahwa seluruh hidup ini milik Tuhan. Tapi seringkali dalam hidup kita, kita menggunakan apa yang merupakan milik Tuhan tanpa izin kepada pemilik hidup ini. Gitu. Ya. Misalnya kita berkata, Tuhan, hidup ini milikmu. Engkau telah menebus seluruh hidupku dengan pengorbananmu di Kalvari. Artinya seluruh eksistensi hidup ini adalah milik Tuhan. Kaki, tangan, mulut, dan semua organ tubuh ini merupakan milik Tuhan. Bukankah seringkali kita menggunakan organ tubuh ini, hidup ini, bukan melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi justru menggunakan apa yang bukan milik kita, yaitu tubuh ini, melakukan hal-hal yang justru menjadi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang saya ingin tekankan pada sore hari ini, mari mempunyai sikap hati yang mau patuh, memberi apa yang diminta Tuhan dari hidup kita. Kalau Tuhan minta kita taat, taat saja melakukan. Dan yang terakhir, mari belajar
untuk menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Contoh dalam Alkitab secara jelas, misalnya Yusuf. Dia berulang kali digoda, dipengaruhi, diajak oleh istri Potifar untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi dia mengambil sikap hati. Walaupun ada bagian dari hidupnya, yaitu pakaiannya, bajunya, itu harus dilepaskan, harus ditinggalkan. Dia harus menjauh dari hal yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan pun saya ingin katakan pada sore hari ini, sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan, belajar menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Ya, merasa diri jago, misalnya merasa diri hebat, merasa diri kuat, bahwa saya tidak mungkin tergoda dan lain sebagainya. Yusuf pribadi yang luar biasa saja. Dia harus menghindar, menjauhkan diri, melarikan diri. Alkitab mengatakan dia melarikan diri. Walaupun ya saya katakan bajunya harus tertinggal. Ini bicara tentang sesuatu yang harus dikorbankan, rela untuk dilepaskan dari hidupnya. Supaya dia jangan melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan pun kita harus belajar seperti Yusuf. Bukan sekedar menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Tuhan, tapi rela untuk melepaskan apa yang mungkin berharga, apa yang mungkin kita rasa bahwa itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan membuat kita jauh daripada Tuhan, maka kita harus rela untuk melepaskan. Supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, mungkin demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita semua pada sore hari ini, untuk kita belajar membangun ketaatan kepada Allah. Belajar taat itu bukan tunggu sampai menjadi pribadi yang luar biasa di Tuhan, dengan Tuhan, tidak. Tapi setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari belajar membangun ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya bahwa seperti Nuh, menjadi pribadi yang mendapat kasih karunia, mendapat kemurahan daripada Tuhan. Setiap kita yang sore hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalau kita belajar membangun ketaatan dengan sempurna, dengar-dengaran, patuh, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya percaya pun kita pun bisa menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Apa yang engkau butuhkan, Tuhan pasti siapkan. Sebab itu terus bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Nunik, saya rindu untuk kita berdoa. Saya akan mendoakan kita semua. Kita mungkin saling mendukung juga. Beberapa anak-anak roket besok ujian akhir di tingkat SMP, Kresno, dan mungkin ada teman-teman lain yang persiapkan diri dalam minggu-minggu ini mengikuti ujian akhir di tingkat SMP maupun di tingkat SD. Kita akan doakan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar taat, dengar-dengaran, patuh kepada firman-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi yang mendapatkan anugerah, yang terus mendapat kasih karunia, yang terus mendapatkan berkat-berkat, perlindungan, berkat-berkat kekuatan, kecerdasan, kemampuan-kemampuan yang ekstra dalam hidup kami. Dan kami belajar taat untuk dengar-dengaran, taat untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, akibat dari ketaatan, maka setiap janji-Mu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang pada sore hari ini, Tuhan beri kesempatan untuk mereka taat, mengikuti ibadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam segala pergumulan, dalam segala usaha apapun yang mereka lakukan, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Mungkin mereka lagi berdoa untuk masa depan mereka, cita-cita mereka, berdoa untuk orang tua mereka.
Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu ada atas mereka. Teristimewa Tuhan, anak-anak-Mu yang sementara mempersiapkan untuk mengikuti ujian akhir di tingkat jenjang pendidikan mereka masing-masing, baik di tingkat SMP dan juga tingkat SD. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, anugerahkan kecerdasan, kemampuan kepada mereka, terutama ketekunan, kerajinan untuk belajar, mempersiapkan diri mereka. Dan kami percaya ketika mereka taat melakukan, mengerjakan bagian mereka, Tuhan akan perlengkapi mereka dengan kemampuan, dengan kecerdasan, dengan ingatan yang baik, dan kesiapan untuk mengikuti ujian. Dan kami akan melihat keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sementara sakit, atau keluarga orang tua mereka juga yang sementara sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Berikan pemulihan, kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan mereka menikmati kasih karunia-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba lepaskan berkat untuk setiap anak-anak-Mu pada sore hari ini. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kesehatan, kecerdasan, kemampuan-kemampuan yang luar biasa selalu menjadi bagian anak-anak-Mu Tuhan. Hati yang taat, Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Sehingga segala janji Tuhan akan tergenapi sempurna dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Nunik untuk mungkin menyampaikan hal-hal yang perlu untuk kita. Terima kasih Pak Yapi. Shalom semua. Kita langsung tutup ya, karena Pak Michael yang kita doakan tadi siang meninggal Pak Yapi. Jadi saya mau langsung ke rumah sakit. Iya. Oke, shalom semuanya. Terima kasih.